الله وعلى آله وصحبه وموالاه wanifidina sanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kita aturkan kehadirat Allah yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bertemu lagi dalam rangkaian majelis ilmu yang kita adakan setiap pada subuh insyaallah. Kita masih dalam rangkaian pembahasan 5 masalah penting seputar sholat dan kita masuk di bab-bab terakhir, yaitu tentang 10 faedah seputar sholat. Yang pertama adalah jagalah sholatmu. An Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu annahu dzakara sholata yauman, bahwasanya beliau pernah menyebut sholat pada satu hari. Faqala, dan kemudian beliau bersabda, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan, siapa yang menjaga sholatnya maka dia mendapatkan cahaya dan burhan, petunjuk. Wa najata yaumal qiyamah, dan keselamatan pada hari kiamat. Jadi nur itu kayak kamu kalau naik motor kamu pakai lampu, nah itu nur. Sedangkan burhan itu adalah petunjuk jalan, sehingga dua-duanya dibutuhkan oleh seorang pengendara ya untuk sampai kepada tujuannya. Dan ketika kita di dunia, hakikatnya kita di suatu perjalanan yang yang kita butuh petunjuk itu, karena kalau nggak menggunakan petunjuk dan cahaya itu, kita kemudian akan tersesatkan oleh fitnah-fitnah yang ada di dunia. Apakah fitnah syahwat, lebih-lebih fitnah syubhat, itu yang paling mengerikan. Karena orang yang tertimpa fitnah syahwat itu umumnya sadar kalau itu dosa, tapi kalau fitnah syubhat itu jeleknya atau bahayanya adalah orangnya yang terkena itu nggak sadar. Jadi mereka yang melakukan atau terkena fitnah syubhat itu itu malah kadang itu malah merasa itu jalan yang benar itu. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Sehingga seorang muslim yang paham benar dengan hadis ini atau menghayati benar hadis ini, dia akan menjaga sholatnya untuk menjaga dirinya agar selalu di atas petunjuk dan selalu di atas cahaya, agar jalannya tidak tersesat atau jangan sampai nabrak batasan-batasan Allah. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man lam yuhafid 'alaiha", siapa yang tidak menjaganya, lam yakun lahu nurun, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, wala burhanun, dan tidak akan mendapat petunjuk, wala najatun, dan tidak akan ada keselamatan. Wa kana yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat orang ini ma'a Qarun, akan dikumpulkan dengan Qarun, wa Fir'aun, wa Haman, wa Ubay bin Khalaf. Ini tokoh-tokoh kafir ya. Jadi kenapa dikumpulkan sama Qarun? Karena ada orang yang merasa sibuk dengan duitnya, hartanya, sehingga dia lalai sholat. Maka Qarun yang kaya raya pun tetap gak selamat dengan alasan itu. Maka kalau kalian duitnya gak sebanyak Qarun, gak sholat, itu tambah gak karu-karuan lagi. Qarun aja yang duitnya banyak gak selamat, apalagi kita. Fir'aun, dan Fir'aun, nah, kalau kita tahu Fir'aun adalah orang yang mengaku raja, itu aja nggak selamat, apalagi kita murah aja nggak sholat gitu. Maka ya lebih parah dari itu. Haman ini panglimanya Fir'aun, dia punya pasukan yang banyak ya. Kalau kemudian Haman aja seorang panglima nggak selamat, apalagi kita yang buru-buru panglima perang gitu kan, kepala satpam aja enggak gitu. Ya. Ubay bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf ini seorang saudagar kafir, ini juga enggak selamat, apalagi kita yang enggak punya usaha. Maka ini harus kita pahami, apapun alasan kita enggak akan selamat. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Rasul menyebutkan 4 tokoh tersebut karena mereka adalah gembong orang kafir. Dan di dalamnya terdapat sebuah rahasia yang menarik, karena orang yang meninggalkan sholat biasanya sibuk harta, kerajaan, kementerian, dan pekerjaannya. Nah, maka alasan apapun nggak kepake.
Siapa yang sibuk dengan hartanya, maka nanti dikumpulkan dengan korun. Siapa yang sibuk dengan kerajaannya, nanti dikumpulkan dengan Fir'aun. Kerajaan di sini ya kekuasaannya, ya pemerintahannya gitu ya. Jadi kalau Fir'aun aja nggak selamat, ya presiden orang sholat ya orang selamat gitu. Ya presiden aja kalau nggak sholat nggak selamat ya, apalagi kita cuman rakyat jelata ya, tambah nggak selamat lagi. Jadi kan kadang-kadang orang mikir, oh kan sibuk ngurusin masyarakat sampai nggak sempat sholat ya. Rumangsanya itu kan benar, tapi enggak. Kemudian yang sibuk dengan pasukannya juga demikian, apalagi nggak punya pasukan, nggak sholat, tambah karuan. Baik, Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Faedah yang kedua yaitu hisab waktu sholat. Para ulama sepakat bahwa salah satu syarat sahnya sholat adalah masuknya waktu. Ya, jadi ketika kita mau sholat pastikan sudah masuk waktunya. Syariat pun telah menjelaskan waktu-waktu sholat secara gamblang. Hanya saja pada zaman sekarang disebabkan banyaknya bangunan tinggi, kebanyakan manusia berpedoman pada hisab jam kalender. Apakah ini dibenarkan? Maka kita lihat ternyata para ulama bersepakat tentang bolehnya berpedoman pada hisab untuk waktu sholat. Itu berarti melihat hilal dan hisab, lebih benar hisab waktu menentukan Ramadan. Nah maka ini kalau dikiaskan ke sana ya nggak bisa ya, karena yang namanya waktu sholat itu patokannya matahari. Matahari bisa menggunakan hisab. Adapun bulan-bulan hijriah patokannya adalah bulan, bukan matahari. Lantas timbul pertanyaan penting, kenapa para ulama mengingkari penentuan Ramadan dengan hisab, tapi mereka tidak mengingkari pada waktu penentuan sholatnya? Nah, ini tadi yang tak bilang. Al-Qarafi menjawab masalah ini, katanya sesungguhnya Allah menjadikan tergelincir matahari merupakan sebab wajibnya sholat duhur, demikian juga sholat-sholat lainnya. Sebagaimana firman-Nya, dirikanlah sholat sesudah matahari tergelincir sampai malam dan dirikanlah sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ayat ini merupakan perintah agar sholat-sholat tersebut ditunaikan pada waktunya. Demikian pula dalil lainnya dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwa waktu merupakan sebab. Bagaimana mengetahui sebab tersebut dengan cara apapun, maka dia terkait dengan hukum. Barang siapa yang mengetahui sebab tersebut dengan cara apapun, maka dia terkait dengan hukumnya. Oleh karena itu maka ya, hisab yang yakin bisa dijadikan pegangan dalam waktu. Oleh karena itu maka hisab yang yakin bisa dijadikan pegangan dalam masalah penentuan waktu sholat. Adapun pada saat puasa dan seterusnya, Islam tidak menggantungkannya dengan hisab, tapi dengan salah satu dua perkara, yaitu melihat hilal atau menyempurnakan hitungan menjadi 30. Apabila tidak terlihat, maka disempurnakan menjadi 30. Wallahu ta'ala alam. Jadi ini harus dipahami ya. Tidak sholat itu patokannya matahari. Hanya bisa pakai jadwal-jadwal sholat yang sudah ditetapkan itu bisa. Tapi kalau penentuan Ramadan, Syawal, ya, kemudian Arafah, Dzulhijjah, maka itu menggunakan ru'yah atau digenapkan 30. Sholat di pesawat, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang sholat di atas perahu. Beliau menjawab, sholli qa'iman fa illam takhaf al-gharq. Sholat berdiri kecuali kamu takut tenggelam. Syalbani rahimahullah mengatakan hukum sholat di atas pesawat seperti sholat di atas perahu. Tidaklah sholat dengan berdiri apabila mampu, jika tidak maka sholatlah dengan duduk dan berisyarat ketika rukuk dan sujud. Kalau sepakat tentang sahnya sholat di atas perahu kapal, karena memang kapal sudah ada sejak zaman mereka. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab sebuah permasalahan yang mirip dengan pesawat. Beliau berkata, dan sah sholat orang yang diangkat di atas kasur di udara. Jadi gimana ya? Jadi, kalau misalnya ada orang yang apa itu namanya naik kendaraan zaman dulu kan kendaraan gede kayak unta gitu kan ada tempat duduknya gitu. Jika memungkinkan berhenti lebih baik kan, kalau nggak mungkin kan sambil jalan bisa. Dari sinilah para ulama masa kini berpendapat sahnya sholat di atas pesawat. Misal Syekh As-Sinqiti, Albani, Ibnu Utsaimin, Ibnu Baz rahimahumullah. Kemudian sholat dengan radio. Sekitar tahun 1375 pernah terbit sebuah kitab unik berjudul Al-Iqna' Bisihati Sholah Khalfa Al-Midya. Penjelasan yang memuaskan tentang
hukum sholat di belakang radio. Sini nggak ada kata-kata Jumatnya ya, sholat isi hati sholat nggak ada Jumatnya. Karya Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Namun kitab ini banyak kritikan dari ulama. Di antaranya Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam Al-Ajwibah An-Nafi'ah Anil Masail Al-Waqi'ah, jawaban-jawaban yang bermanfaat atas masalah-masalah yang terjadi. Syekh Utsaimin juga berkata, tidak laku lagi bahwa pendapat bolehnya sholat di belakang radio adalah batil karena akan mengantarkan pada peniadaan sholat jamaah dan Jumat, dan tidak ada tersambungnya soft sholat. Sungguh hal ini sangat jauh dari tujuan syariat dibalik sholat Jumat dan jamaah. Nanti kalau dibolehkan tuh ada orang nyalakan TV sholat di Mekah dan terus melu gitu. Ada jadwal sana sama sini beda. Pendapat ini juga memiliki dampak negatif yang sangat parah karena nanti orang malas sholat Jumat dan jamaah dan akan berkata selagi sholat di belakang radio TV adalah sah, ya kita sholat di rumah aja bersama anak dan saudara. Jadi pendapat yang kuat, tidak sah makmum mengikuti imam di luar masjid kecuali apabila shofnya telah bersambung. Harus terpenuhi dua syarat, mendengar takbir dan bersambungnya shof. Jadi shof bersambung di sini maknanya bukan harus nempel satu sama lain nyambung terus, enggak ya. Nanti ada orang yang berpendapat dengan ini, kalau ada tiang yang memutus softnya jadi sholatnya nggak sah, akhirnya mesti dilangit tiangnya ya ambruk gitu, nggak gitu ya. Jadi maksudnya bersambung itu orangnya bisa melihat soft yang di depannya walaupun beda ruangan. Kayak di Baitul Amin itu kan ada yang di atas dari bawah gitu kan, maka yang di atas tetap sah itu. Bersambung itu maksudnya bareng-bareng. Selain mendengar takbirnya, dia juga bisa melihat soft di depannya. Allah Ta'ala. Kemudian sholat dengan sehat dengan sholat. Tidak ada perselisihan di kalangan para ahli kesehatan bahwa sholat dapat menyebabkan badan sehat dan menghilangkan penyakit. Hal itu sangat nyata karena dalam sholat terdapat gerakan badan yang dapat menghilangkan kemalasan, menyegarkan anggota badan, menangkal, menghilangkan penyakit. Lebih penting dari itu, sholat dapat melapangkan dada, menguatkan hati, dan menceriakan wajah. Artinya ini banyak faedah dari sholat. Tapi ya saran saya, jangan dijadikan ini sebagai alasan utama kamu sholat ya. Alasan utama sholat ya untuk mencari ridho Allah, untuk mencari pahala di sisi Allah, untuk mencari surga, untuk menaati perintah Allah dan Rasulnya gitu ya. Adapun sehat dan seterusnya bonus. Dan memang ini kalau nggak usah mbok arep-arep ya insya Allah pasti dapat. Misal kayak muka yang ceria gitu. Muka yang cerah, kok ceria sih, cerah, mencerahkan ya, bukan ceriakan, cerahkan ini. Maka sama-sama hitam, orang yang sholat itu hitamnya beda sama orang yang nggak pernah sholat ya. Orang yang nggak sholat itu hitamnya bulu letak dengan orang Jawa bilang. Posisi kaki saat sujud. Para ulama berselisih pendapat tentang posisi kaki saat sujud. Sebagian mengatakan sunahnya merapatkan kedua kaki saat sujud. Ini madhab Hanafiyah. Sebagian lain berpendapat sunahnya merenggangkan kedua kakinya. Ini madhab Syafi'iyah dan Hanabila. Pendapat yang kuat adalah yang pertama berdasarkan hadis. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin berkata, faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka namai ala firasi. Aku pernah kehilangan Nabi SAW yang bersamaku di ranjangku. Artinya tadinya tidur bareng kok nggak ada. Wajadtuhu sajidan rason. Kemudian aku menghadap kiblat. Jadi kaki yang belakang kaki pas kamu sujud itu bukan direnggang kayak gini, tapi ditempel gitu. Nah terus ini dilipat gini. Jadi gini loh. Nah, membayangkan ini kaki ya bukan tangan ya. Nah gitu. Tempel gitu. Gitu. Ya. Maka ini kenapa kok ada khilaf ya, wallahu alam, mungkin pada waktu itu ada ulama yang kemudian mendapatkan dalil ini, ada yang tidak gitu. Sehingga terjadi khilaf. Ya waktu khilaf terjadi gak ada masalah ya. Karena namanya ulama itu ketika memutuskan suatu pendapat ya setelah menimbang dan melihat dalil gitu. Maka kalau benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Nah kita orang yang hari ini dikasih rahmat Allah untuk tahu perbedaannya di sini loh gitu. Dalilnya ini loh yang kuat loh. Nah harusnya jangan kemudian pokoknya aku nek madhabku Syafi'i ya kudune tetep ngene, enggak gitu ya.
Jadi kita lihat dalil ini kemudian kita ikuti gitu. Ya, kita perbaiki. Nah, di sini menunjukkan tentang disyaratkannya merapatkan kedua mata kaki saat sujud. Jadi tempel ke tek gitu, kemudian ini ditekuk gitu. Jadi bukan diklembreh gitu, bukan dilurus gitu, tapi dilipat gitu. Kaki si jarinya itu loh, posisi menghadap kiblat jadi. Ya, wallahu taala alam. Melafadzkan niat, diceritakan ada seorang awam dari penduduk Najd pernah di Masjid Haram tidak melaksanakan sholat duhur. Di sebelahnya ada orang yang senantiasa mengeraskan niatnya. Nawaitu untuk usolli fardu bla bla bla. Dan kalau sudah iqamat orang itu mengatakan, ya Allah saya niat untuk sholat duhur 4 rakaat. Nah, tadi nawait usolli fardu duhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati wardon lillahi ta'ala. Atau ini apa namanya? Wara'al imamil harami lillahi ta'ala. Dan kalau orang tersebut tidak melakukan takbiratul ihram, berkatalah si awam tadi, sebentar saudara, masih kurang tanggal, hari, bulan, tahun. Akhirnya orang itu pun bengong terheran-heran. Artinya sampai dikritik sama orang awam, ya nek kamu membaca itu sisa nang tanggalnya, bulan, tahun, jamnya sisa. Ya artinya niat ini kalau kita mau melafalkan bahkan sampai merutinkan itu kita butuh dalil itu. Karena al aslu fil ibadah atau fikih. Hukum asal dalam ibadah itu ya harus tahu fikih, mengikuti dalil. Atau kaidah yang lain berbunyi al aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal ibadah mahdhah itu haram illa ma dalil ala wujubihi, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Kalau nggak ada stop gitu. Nah gitu ya. Jadi jangan semata-mata pokoknya jangan ya. Jadi dalam hal ini sebuah kritik ya dari orang awam bahwasanya kita tidak perlu seperti itu karena memang nggak ada dalilnya. Wallahu ta'ala. Lupa sujud sahwi. Yahya bin Ziyad al-Farra, seorang ahli bidang ilmu nahwu, pernah berkata, jarang sekali orang yang menggeluti suatu bidang ilmu tertentu kecuali akan mudah baginya bidang-bidang ilmu lainnya. Mendengarnya Muhammad bin Hasan berkata kepadanya, kamu kan menggeluti bidang bahasa Arab. Sekarang kita akan bertanya kepadamu tentang fikih. Al-Farra berkata, silakan. Muhammad bertanya, bagaimana menurut tentang seorang yang sholat lupa lalu dia sujud, kemudian dia lupa dalam sujudnya. Al-Farra berpikir sejenak lalu menjawab, barang siapa yang lupa dalam sujud sahwi, maka dia tidak sujud sahwi karena musawwar, kata yang dikecilkan, tidak bisa dikecilkan lagi. Artinya Muhammad berkata, aku tidak menyangka ada manusia yang melahirkan orang seperti ini. Gampangannya gini, ini kan orang nahwu ya, tidak ada bahasa musawwar yang dikecilkan. Jadi orang yang lupa dalam sholatnya, kimoro rakaatku piro ya, 4 apa 3 ya, maka ambil yang diyakini, yakini 3 ya, tambah 1 lagi 4 gitu kan. Terus ditutup dengan sujud sahwi 2 rakaat. Dalam sujud sahwi lupa lagi dia gitu kan. Maka ini pertanyaannya, dan sujud sahwi itu perlu sujud lagi apa enggak? Ya, kata Yahya bin Ziyad al-Farra, enggak usah. Ya, wallahu ta'ala. Kemudian sholat bid'ah. Saya Abu Hafsah al-Musili dari Mosul, Allah berkata, tidak ada satu hadis pun yang sahih dan maksudnya tentang sholat raghaib, sholat mi'raj, sholat nisfu Sya'ban, sholat iman dari hari tertentu dalam sepekan, sholat birrul walidain, Asyura dan sebagainya. Bahkan ada sholat yang dilakukan di hari Jumat terakhir bulan Ramadan untuk menutup sholat-sholat yang pernah luput, itu yang enggak ada. Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah berkata, adapun sholat yang dikenal dengan sholat malam raghaib, nisfu Sya'ban, Asyura, maka ini semua bid'ah yang jelek dan hadisnya adalah palsu. Lebih jelek lagi adalah kebiasaan sebagian orang melakukan sholat hari Kamis pada pekan terakhir bulan Ramadan, kita tidak bilang, dengan harapan meleburkan dosa-dosa dari sholat yang ditinggalkan selama setahun dan atau selama hidup. Semua ini hukumnya adalah haram. Artinya kalau kita kemudian pernah melakukan pelanggaran dosa, meninggalkan sholat, maka caranya adalah dengan bertaubat, bukan malah nambah dosa dengan membuat ritual-ritual yang diharamkan dengan agama. Wallahu ta'ala. Baik, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ini akhir dari materi kita. Semoga bermanfaat. Intinya ya 5 masalah penting. Yang pertama adalah apa Mas? Sholat berjamaah. Maka
usahakan sholat berjamaah semaksimal mungkin ya. Apakah dalam kondisi mukim, apakah dalam kondisi safar. Kalau safar aja juga diperintahkan, maka mukim lebih diperintahkan ya. Kemudian yang kedua apa babnya? Soal apa mas? Maksud sama ini kayak nenek sing jawab. Tidak cek siji. Apa mas? Yang kedua. Masih kok? Harus sebut nama. Dafa tentang sutra. Yang kedua adalah tentang sutra. Bagaimana orang sholat itu wajib ya pakai sutra. Sutranya seorang ya, bentar ya. Jamaah udah toh. Sutrohnya seorang makmum ikut imam. Tapi kalau sendirian maka cari sutroh. Sutroh bisa berupa benda atau bisa berupa dinding atau bisa berupa tiang atau bisa berupa orang. Orang yang ngalih kamu boleh bergerak untuk mencari sutroh selama nggak jauh-jauh banget gitu. Ya. Kemudian yang ketiga tentang merapikan shaf ya. Dalam sholat seorang muslim harus merapikan shaf semaksimal mungkin. Tapi kalau kemudian ada saudara kita yang kalau kaki kita dekatkan dia kabur ya sudah ya. Maka seorang imam tugasnya juga mengingatkan untuk shafnya dirapatkan. Dan yang keempat yaitu fikih sholat musafir. Di situ ada qasar sama jamak. Qasar itu adalah memendekkan ya dari 4 menjadi 2. Dan ini hanya berlaku untuk musafir dengan jarak sesuai uruf, dengan lama sesuai uruf. Adapun jamak maka bisa dilakukan ya tidak karena safar, mungkin karena kepentingan tertentu diperbolehkan. Kemudian saat sujud tangan dulu atau lutut dulu. Nah, ada khilaf ulama, iya. Yang benar apa? Yang rajih apa? Tangan dulu baru lutut. Adapun pas naik dari dari sujud menuju berdiri yang duluan apa? Lutut dulu baru tangan. Gitu ya. Jadi kalau baca kitab itu selesai itu tahu gitu loh kesimpulannya apa. Nah, butuh dalil buka meneh gitu. Nah, faedah yang 10 yaitu jagalah sholatmu karena di situ ada cahaya dan burhan. Kemudian waktu sholat apakah bisa menggunakan perhitungan hisab? Maka jawabannya bisa apa enggak? Bisa enggak? Bisa. Gitu. Jawab sing tegas sih loh cara yang lanang. Bisa. Kemudian sholat di pesawat boleh apa enggak? Boleh kalau memang waktunya terbatas. Artinya kalau kamu enggak segera sholat di pesawat nanti waktunya habis ya mending sholat di pesawat, termasuk kereta, kapal dan seterusnya, bis dan seterusnya. Tapi kayak misal bis memungkinkan untuk berhenti di rest area, misal kayak bis-bis tertentu kan punya jadwal berhenti di rest area, kamu bisa nanya ke kondekturnya, maka mau sholat di tempat rest area itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau pesawat kan nggak mungkin, kecuali udah nyampe. Nah, ternyata penerbangannya lama 9 jam gitu. Ya tentu itu nggak mungkin kalau kamu sholat nunggu nyampe, waktu entek kan hilang. Kemudian terkait dengan sholat dengan radio atau bermakmum dengan radio atau TV, boleh nggak? Tidak boleh ya. Kemudian sholat dengan niat sehat, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh, tapi jangan dijadikan yang utama. Boleh. Kamu puasa niatnya sehat, niatnya langsing boleh. Ini jangan dijadikan niat yang utama. Ya. Jadi ini pokoknya niat utamanya tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Termasuk kamu tidur kalau bisa ya. Niatnya misal pas puasa itu jangan karena memahami bahwasanya tidurnya orang berpuasa itu
berpahala atau ibadah, mau musoim ibadatun gitu, bukan, gitu. Itu enggak dalilnya dhaif, bahkan sebagian ulama malah mengatakan dalilnya itu palsu. Cuman ketika kita tidur waktu Ramadan, kita kemudian berpendapat timbang aku melek kemudian melakukan hal-hal yang sia-sia, ya mending aku turu gitu kan, maka insya Allah tidur itu malah bernilai ibadah, bernilai pahala. Allah Ta'ala. Kemudian posisi kaki saat sujud, renggang apa rapat? Rapat, jauh mas. Kemudian melafadzkan niat, ada dalilnya apa enggak? Enggak ada. Terus kalau lupa sholat, lupa rokaat, maka butuh sujud sahwi. Pas sujud sahwi lupa juga, maka nggak usah sahwi lagi. Jadi nggak ada sahwi untuk sahwi, gitu ya. Nah, kemudian sholat bid'ah, ya di situ adalah sholat rogoib, sholat nisfu Sa'ban, sholat sholat pas Asyura itu nggak ada, maka nggak usah dikerjakan. Sholat tasbih gimana? Sholat tasbih ada ulama yang mensahihkan hadisnya, ada yang kemudian mendhaifkan. Maka sholat tasbih masih memungkinkan untuk dikerjakan, ya. Wallahu ta'ala alam. Ini akhir dari kitab ini. Silakan pertanyaannya dikirimkan ke kolom chat. Jadi kalau saya ngoceh gitu ya, kamu nulis pertanyaan gitu loh. Jadi kalau udah selesai tinggal pertanyaannya dibaca. Jangan nunggu disuruh. Mana nih? Apalagi misalnya aku turunnya lama gitu, tulis pertanyaannya. Today. Pertanyaan khususnya masalah doa. Kadang kalau kita ikut sholat wajib berjamaah di masjid, kan doa-doa kita bagus di penghujung sholat, seperti sudah tahiyat akhir sebelum salam kita tapi kadang mulai cepat, sehingga belum sempat kita ucapkan sudah selesai. Nah, kira-kira bagusnya gimana? Apakah dibaca setelah sholat wajib atau kita tunda sesudah sholat sunnah? Karena rasanya kalau habis sholat itu batin lebih tenang untuk berdoa dibandingkan berdoa di tempat-tempat lain seperti itu. Gimana? Baik, ini pernah saya sampaikan di salah satu masjid di Solo. Itu ada 34 kondisi keadaan, waktu, tempat doa itu mustajab atau baik disampaikan. Salah satunya setelah sholat wajib. Artinya setelah sholat wajib silakan itu semua doa pengharapanmu dan seterusnya. Termasuk juga kalau kaitannya dengan sholat adalah antara adzan dan iqamah. Jadi kalau bisa tuh datang sebelum adzan. Jadi begitu adzan sambil nunggu iqamah, kamu berdoalah apa yang perlu didoakan. Ya, angkat tangan, puji Allah, sebut dengan asmaul husna, fad'uhu biha, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan Allah memiliki asmaul husna, maka berdoalah menggunakannya. Nah, maka itu lebih baik. Jadi bisa dilakukan di situ. Atau kalau memang memungkinkan juga, misal imamnya sujud rotok lama, ya dibaca pas sujud juga bisa. Ya, wallahu ta'ala alam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya, kalau infak di atas namakan orang lain, orang tua atau saudara, apakah bisa? Padahal pahalanya bisa sampai pada orang lain tersebut. Bisa ya. Sebuah dalil menyebutkan atau mengatakan ada seorang anak yang kemudian menanyakan kepada Nabi SAW, inna ummi matat, ibuku sudah meninggal gitu kan. Dan beliau kemudian mengatakan bahasanya sekiranya ibuku punya kesempatan untuk ngomong, maka aku yakin ibuku akan berwasiat, tapi beliau nggak sempat untuk berwasiat gitu. Bolehkah aku bersedekah atas namanya? Maka Nabi SAW menjawab, na'am, boleh. Ini menunjukkan bahwasanya ya, orang yang kemudian tidak ada weling, tidak ada wasiat untuk sedekah, tapi kemudian kita sedekoi atas nama yang bersangkutan, itu boleh ya. Wallahu ta'ala alam. Apalagi ada weling tambah wajib lagi. Dan selanjutnya izin bertanya, ada seorang yang datang menanyakan perihal sholat yang pernah ia tinggalkan lalai dalam menjalankannya. Apakah ia harus mengqadha seluruh sholat yang pernah ditinggalkan, atau ada penunjuk agar tidak terlalu membebani setelah ia bertobat atas kesalahan tersebut? Mohon penjelasannya, karena setahu saya harus diqadha seingatnya berapa kali sholat yang pernah ditinggalkan. Jadi ya, ada seorang wanita bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha,
tentang kodok sholat ya, sholat yang dikodok. Kemudian beliau mengatakan akhoriji anti, apakah kamu ini orang khawarij gitu. Wanita itu mengatakan enggak, saya bukan orang khawarij, saya benar-benar pengen tahu. Kata Ibunda Aisyah bahwasanya, jadi wanita itu bertanya gini, wahai Ummul Mukminin ya, ketika puasa yang merupakan rukun Islam yang ketiga ya kan, syahadat, sholat, puasa, ya toh, zakat, haji. Nanti ada di dalil yang lain haji itu nomor 4 gitu. Ala kulli hal, sholat sama puasa itu dulu sholat ya kan. Maka wanita ini bertanya, sholat aja puasa aja ada kodoknya, artinya urutan sholat urutan rukun Islamnya itu kan lebih belakang gitu loh dibandingkan sholat. Masa sholat nggak ada kodoknya, masa sholat nggak dikodok? Maka Ibunda Aisyah mengatakan akhorij yanti, apakah kamu ini orang khawarij? Orang khawarij itu orang yang beragama tidak di atas ilmu, radong, orang ngerti ilmu tapi waton gitu kan, mirip orang-orang Nasoro gitu. Maka beliau mengatakan enggak, saya tuh mau nanya, benar-benar nanya gitu. Kata Ibunda Aisyah, inilah yang disampaikan atau diajarkan Rasulullah SAW kepada kami pada waktu itu, yaitu bahwasanya untuk puasa ada kodoknya, untuk sholat tidak ada. Artinya ketika konteksnya adalah sholat yang benar-benar terlewat dulu, misal zaman SMP, SMA nggak sholat gitu kan, maka semua itu nggak ada kodoknya, hanya tobat saja. Tapi kalau konteksnya nih ya, kamu harusnya bangun subuh, kok bangunmu jam 7 gak ada yang bangunin. Begitu bangun, nah kamu sholat subuh. Itu sebagian fikih menyebutnya sebagai kodok sholat. Tapi ya itu tok gitu loh. Atau kemudian misal ya, ada lagi orang yang kemudian jam 10 atau setengah 11 tidur, bangun-bangun jam 3 gitu kan, bangun-bangun jam 3 atau jam 4 gitu. Jadi dia harus mengkodok sholat zuhur dan asar. Jadi itu aja yang disolati atau yang dikodok. Adapun yang dulu-dulu enggak. Beda halnya dengan puasa. Puasa misal waktu SMP kamu nggak pernah puasa, ya, SMP mu 3 tahun toh, satu kali puasa 30 hari, ya berarti kamu punya utang 120 hari. Jadi nggak bisa ditobati kalau puasa. Artinya ya tobat iya, cuman masih dihitung utang. Nah, makanya ada seorang anak yang bertanya tentang ibunya yang mati lagi. Kemudian beliau bertanya, saya punya ibu saya meninggal, kemudian punya utang puasa. Kata Nabi SAW, somat anhu waliyuhu, maka berpuasalah atau dipuasakanlah oleh ahli warisnya, wali-walinya. Nah, artinya kalau ibu ini punya anak banyak, misalnya anaknya 6, dia utang poso zaman SMP misalnya 120 hari, ya 6 bagi 120, berarti per anak 20 hari. Boleh, dengan catatan orangnya udah mati dulu loh ya. Tapi kalau orangnya belum mati, masih hidup, belum meninggal, maka ya harus puasa sendiri, sahur sendiri gitu ya. Nah, maka kalau anak banyak enak tinggal dibagi. Nah, tapi kalau anaknya satu tok dan itu kamu, ya wes, kamu harus bayar utang ibumu sebanyak 120 hari. Nah, caranya gimana biar semangat? Ya puasa aja di Senin Kemis tapi niatnya bayar utang. Tapi kalau sholat yang ditinggal nggak ada kodoknya. Dalilnya tadi itu dalil perkataan Ibunda Aisyah kepada seorang wanita yang bertanya. Allah Ta'ala. Dan selanjutnya dalam pemilihan imam sholat, apabila ada seorang yang hafalannya banyak, seorang yang fasih akan tapi dari segi ilmu agamanya kurang, terutama tentang fikih sholat, dibandingkan dengan orang yang hafalannya tidak sebanyak orang tadi, namun dari segi keilmuan lebih fakih darinya, maka di antara dua orang tadi mana yang lebih diprioritaskan dari imam? Ya orang yang hafalannya atau bacaannya lebih baik, itu yang diprioritaskan. Kemudian kalau kamu bisa ngomong sama orangnya, sampaikan, Mas belajar tentang fikih sholat gitu kan. Wallahu ta'ala. Dan selanjutnya ketika sholat pas sujud pertama rakaat akhir. Ketika sholat pas sujud pertama rakaat akhir. Rakaat terakhir ya berarti. Sujud pertama. Oh. Ya, kentut gimana ya Pak? Apakah boleh menyelesaikan? Ya enggak lah, kan kentut batal ya. Jadi diulangi dari awal. Jadi kentut langsung ke tempat wudu diulangi lagi dari awal. Kalau masih memungkinkan dapat dapat jamaah lagi dengan imam itu, ya, langsung nyusul walaupun di misal kan ini sujud toh, barangkali imamnya sujudnya lama toh, kentut langsung batalin, langsung wudu
imamnya masih tasahud, ikut tasahudnya imam. Nah, jadi jangan sendirian, jangan nunggu kusik-kusik gitu. Nah, ikut tasahudnya imam. Kalau imamnya masih tasahud, imamnya bubar ya berarti nyari jamaah yang lain. Nah, jadi apapun yang terjadi di rakaat berapapun, kalau judulnya adalah keluar entah cairan, entah padatan, entah angin dari dua lubang yang di depan dan lubang yang di belakang, yang semuanya adalah lubang yang di bawah, maka itu sholatnya menjadi batal ya, dan harus diulangi dari awal, bukan kemudian aku mau tekan rakaat semini dari kurangi semini, enggak ya, jadi dari awal. Wallahu ta'ala. Dan selanjutnya, apakah ketika sholat duha harus baca asyam dan adwa? Enggak ya. Jadi ketika Nabi SAW mencontohkan pembacaan ayat-ayat tertentu atau surat-surat tertentu, itu tidak menunjukkan kewajiban, tapi menunjukkan keutamaan. Bahkan dalam urusan kurban, ketika Nabi SAW mencontohkan sapi atau kambing betina, kambing jantan maaf, maka itu tidak menunjukkan harus jantan, itu menunjukkan keutamaan. Ketika Nabi SAW mengkorbankan kambing yang warnanya ada putih, ada hitamnya, itu bukan berarti harus warna itu gitu, tapi itu menunjukkan keutamaan. Kalau kamu pengen mencontoh sunnah Nabi SAW, silakan cari kambing jantan yang bertanduk, yang warnanya ada hitam, ada putihnya, ada belangnya, dan besar gitu loh, gitu. Maka ketika dicontoh-contohkan seperti itu, ketika nggak ada perintahnya, ya toh, nggak ada kewajiban diperintahkan kudu ini harus ini gitu, maka itu sifatnya adalah keutamaan, bukan kewajiban. Kecuali ketika diperintahkan artinya, misal ya, lil gulami syatani, untuk anak laki-laki 2 kambing, ini perintah gitu. Artinya kalau anaknya laki-laki mau kurban, mau akikoh ya harus kambing 1, kemudian yang kedua 2 ekor. Artinya kalau kemudian kamu orangnya kaya, anakku laki-laki, kebetulan ini anak yang tak tunggu 10 tahun nikah belum punya, begitu kemudian lahir udah laki-laki sehat ganteng gitu kan, itu kan wong tuane seneng banget gitu kan. Lalah wong tuane sugih sisan gitu kan. Nah, misalnya yang punya perahu motor, punya perahu motor duitnya sak pirang-pirang, wes kurban, akikohnya enggak cuma kambing, sapi. Wah, maka itu malah bukan disebut akikoh ya, walaupun yang disembelih lebih baik, lebih besar gitu ya. Artinya kalau pengen kayak gitu, sembelih dulu kambingnya 2 ekor. Nah, mau tambah sapi atau mau tambah kerbau ya silakan, unta ya boleh gitu ya. Nah, dalam hal ini yang ditanyakan ini, maka sholat apapun ketika kemudian Nabi SAW mencontohkan surat-surat tertentu ya, yang saya tahu Allah Ta'ala tidak ada perintah untuk harus seperti itu. Tapi kalau bisa surat-surat itu yang kita baca, itu berarti kita menetapi sunnah. Insya Allah sholat kita pahalanya makin baik. Contoh misal sholat witir itu ada hadis atau dalil yang menyebutkan Nabi itu pas rakaat pertama baca, kalau udah dilalu baca itu Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, kemudian yang kedua baca Al-Kafirun, kemudian nanti rakaat yang ketiga baca Qul huwallahu ahad. Itu biasa dilakukan oleh imam-imam haram pas sholat taraweh di Masjid Haram, Masjid Nabawi itu imamnya rata-rata bacaannya itu pas witir. Nah, maka itu boleh gitu kan. Kalau mau ngikutin itu bagus, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Kalau kamu sholat witir, rakaat pertama Anas, rakaat kedua Al-Falaq, rakaat ketiga Al-Ikhlas gitu ya, monggo, itu juga nggak apa-apa, sholatnya masih sah. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya. Nanyanya kalau mau nambah ya nggak apa loh. Kok dadi peteng iki? Piye? Raiku dadi ireng iki. Adalah sini ya ireng. Piye iki? Piye kok? Poli. Baterainya full. Yus. Nah, mana tadi? Bagaimana cara mengingatkan imam yang lupa membaca Al-Fatihah? Apakah dibiarkan saja kemudian menambah 1 rakaat sendiri? Tidak ya. Kalau sampai kemudian imamnya lupa membaca Fatihah ya batal kabeh sholatnya. Ya, maka tentu kalau kembali ke fikih ya kita ucapkan subhanallah. Jadi misal dia Allahu Akbar, tiba-tiba qul a'udzu birabbin nas, subhanallah gitu kan. Terus baleni dia qul huwallahu ahad, subhanallah, terus aja sampai dia bingung gitu, enggak apa-apa. Ya, nanti ada jamaah yang nanti judek gitu, piye nih.
Nah, terus jamaah itu ngalah itu. Al-Fatihah urung, batal dia. Nah, sholat takbiratul ihram lagi. Ada jamaah yang kayak gitu ada. Jadi imamnya diingatnya bolak-balik dia nggak paham ini. Salah apa toh kok subhanallah terus. Nah, ya. Maka pentingnya tadi loh memilih imam yang paham fikih itu kayak gitu. Nah, tapi ya udah Allah pilihannya mengerti fikih apa mudeng. Wacanane apik ya, tentu wacanane apik dulu ya. Ada itu biaya atau orang yang dianggap alim di satu kampung itu yang fikihnya insya Allah bisa lah, tapi bacaannya elek biang. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, itu kayak gitu-gitu tuh ya sholatnya bisa batal semuanya itu ya, karena makhrajul hurufnya itu nggak cuman meleset sidik, melesetnya jauh gitu loh. Alaka kan beda sama alha itu. Assalamualaikum, masya Allah, anak solid sekolah ya. Nanti sore ya? Apa nanti malam? Lupa dong kamu. Ya udah nanti inget-inget. Malam aja ya. Ya, jadi Al-Fatihah ini rukun ya. Jadi kalau nggak bisa, kalau misal dia lupa dari awal, wes batal itu sholatnya. Jadi nggak bisa ini kalau pakai kaidah model gini. Maksudnya yang ditanyakan ini nggak benar juga. Misal tak cari ya, aku nambah siji enggak ya. Jadi batal juga dari awal. Makanya dalam bab sholat, ya sejelek-jeleknya bacaan imam, jangan sampai salahnya di Al-Fatihah satu. Atau ketika kemudian seorang itu ngimami, ya jangan sampai Al-Fatihahnya rusak. Artinya kalau kemudian hafalannya sithik, dia misal ya mencoba untuk di bacaan suratnya pengen baca Al-Baqarah, terus salah-salah nih suratnya. Bacaannya itu loh salah misal gitu, ayatnya walik-walik misal gitu, itu sholatnya nggak batal. Nah, tapi nek wes Al-Fatihahnya bubar itu udah gitu ya. Makanya kamu kalau berjamaah di masjid pastikan ya secara minimal gitu kan Al-Fatihahnya bener. Makanya orang-orang yang sholat ngebut itu, tarawih ngebut itu aku yakin, saya yakin secara fikih yang saya pahami itu sholatnya nggak sah itu. Ya. Amin, itu nggak sah itu. Ya. Karena nggak bisa terdengar dengan benar bacaannya apa. Dan seneng, ngono kok ya dilalah ya, disenangi sama anak-anak muda gitu. Karena ada kondisi yang mungkin tadi keramaian. Oh, amin, cepat gitu kan. Nah, sekarang sholat 11 rakaat itu 15 menit. DE 23 rakaat hitung menit itu kan banter biangan itu. Sama kayak misal kamu dari sini ke Karanganyar butuh setengah jam, kok 15 menit atau 10 menit kamu udah nyampe, mereka ngebut banget kamu. Ya kalau ada kondisi darurat kan kecelakaan misalnya gitu ya bisa parah banget itu. Hati-hati ya, jadi jangan sampai sholat pun ya dibikin mainan seperti itu. Allah Ta'ala. Dan selanjutnya tadi saya pagi sebelum kesini aku ngecek nih, ada kitab bagus. Dulu pernah tak baca, cuman pas nyari judulnya kok orang ketemu ternyata aku salah. Jadi ingat saya itu judulnya 279 kesalahan dalam sholat. Ingat saya, ternyata tadi tak cari lagi, ternyata 474 kesalahan. Gak cuma dalam sholat tapi dalam akidah dan dalam ibadah. Bagus itu isinya, termasuk kesalahan-kesalahan dalam sholat disampaikan. Nanti tak carinya. Artinya kalau kita ngomong ke sholat itu kitabnya banyak dan materinya banyak yang memang ya kalau kita bisa paham semuanya itu bagus. Jadi saya setelah baca kitab itu tuh saya jadi ngeliat gitu loh, orang itu sholat ini ini salah sebelah sini sebelah situ. Ya termasuk koreksi diri kita sendiri gitu, sampai kemudian buat koreksi orang lain tapi diri sendiri salah banyak tapi nggak terkoreksi. Baik, pada saat sholat duhur atau asar, pada rakaat pertama saya agak telat duhur atau asar pertama. Terus dapat full gerakan sholatnya, tapi tidak dapat Al-Fatihah. Apakah kita harus sholat lagi sekali satu rakaat atau tidak? Baik. Jadi ketika kita kembali ke dalil, ini yang dipegang sama Ustaz Zulkarnain Sanusi ya, Sanusi. Masanya Nabi SAW mengatakan la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Nah, ketika sholatnya ini adalah sholat sir. Sholat sir itu berarti apa? Duhur, asar, terus
Ada lagi nggak? Nggak ada. Maka kalau kamu nggak bisa dapat satu bacaan Al-Fatihah, artinya Al-Fatihahnya kamu nggak selesai, atau bahkan nggak bisa baca Al-Fatihah, maka rokaat itu berarti kamu nggak dapat. Rokaat itu kamu nggak dapat. Tapi kalau rokaat sholatnya adalah sholat jahar, imamnya jahar, ya di situ ada khilaf ulama yang mengatakan mendapatkan satu rokaat ketika kamu bergabungnya masih mendapati si jamaah itu ruko, itu pendapat satu. Pendapat yang kedua, kamu kalau mendapati satu mereka sedang ruko, imamnya sedang ruko dan jamaah sedang ruko, maka kamu setelah takbiratul ihram tetap disuruh Al-Fatihah ngejar. Nah, baru kemudian kamu ngejar ruko, gitu. Ya, artinya pendapat yang pertama itu mengatakan langsung ruko itu sah. Pendapat yang kedua tetap suruh Al-Fatihah dulu. Nah, agar keluar dari khilaf, ini loh yang harus kalian pegang itu. Kalau ada khilaf itu cari pendapat yang keluar dari khilaf. Nah, maka keluar dari khilafnya, nek kamu ngambil pendapat yang ruko, berarti kamu berlawanan dengan pendapat yang kudu Al-Fatihah. Tapi kalau kamu memaksakan diri atau mengambil pendapat yang harus Al-Fatihah, berarti kamu sama pendapat yang dapat ruko itu berarti kamu aman. Paham nggak? Bingung. Ada dua pendapat. Ini sholat jahar ya. Nek sholat sir clear. Nek sholat sir clear, kudu baca Al-Fatihah. Nek yang kedua sholat jahar. Ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, kalau kamu mendapati imam sama makmumnya sedang ruko, kamu takbiratul ihram langsung ruko, ini sah. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kamu tetap harus baca Al-Fatihah, ngejar Al-Fatihah baru kemudian ruko. Pendapat yang kedua. Nah, maka ketika kamu ada dua pendapat kayak gini, biar kamu keluar dari khilaf, pilih pendapat yang bisa dipakai di dua pendapat ini, yaitu apa? Ngejar Al-Fatihah. Jadi nek kamu ngejar Al-Fatihah, ya kamu nyusul ruko, ya kamu dapat satu rakaat. Tapi nek kamu ngambil yang ruko tok, enggak Fatihah, maka kamu akan bertentangan dengan pendapat yang satunya ini loh. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami lah. Kira-kira gitulah. Contoh lagi. Ketika kemudian dibahas tentang hukum makan dop itu orang Indonesia terjemahkan sebagai biawak. Nah, padahal dop itu adalah kadal gurun, bukan biawak. Lo kan bentuknya kayak biawak, iya, tapi ada perbedaannya. Perbedaannya adalah biawak makan bangkai, kadal gurun atau dop makannya tanaman. Maka ya toh, kalau kamu pengen keluar dari khilaf, ya toh, jangan makan biawak. Artinya kalau mau mengkiaskan dop di Indonesia, apa yang bisa dimakan? Ya yang modelnya kayak biawak, punya kaki 4 ekor panjang, tapi nyari yang makan sayur, bukan yang makan bangkai. Yaitu apa? Contohnya misal iguana. Artinya nek kamu makan iguana, insya Allah itu keluar dari khilaf. Tapi nek kamu makan biawak, nah di situ ada khilaf. Ya, maka ketika ada khilaf, ya pastikan kamu milih pendapat yang keluar dari khilaf. Jangan kemudian yang nabrak salah satu khilafnya, biar enak gitu. Biar plong gitu lah hati. Apalagi kita itu bukan seorang ulama ya. Nek kita seorang ulama gitu, maka kita punya landasan untuk memilih. Dan pilihan kita, nek salah pun insya Allah dapat pahala 1. Tapi kalau kita seorang kolit, orang yang bertaklid, seorang tulap itu gede, bahkan tuailib gitu, murid yang kecil, cilik gitu kan, penuntut ilmu yang kecil, maka kita ya biasakan kalau ada khilaf ulama. Mas anterin. Oh tuh siapa yang bisa nganterin? Ayo. Oh, Safi ya Mas Soko. Lambaknya kemana? Motornya habis. Oh, habis. Yang makan ya? Motornya itu dipakai semua. Oh, iya. Gitu ya. Jadi kalau ada khilaf, pilih yang kemudian bisa berdamai dengan semua perbedaan pendapat. Pertanyaan selanjutnya, apa hukumnya sholat di masjid yang dibangun
hasil uang haram ya. Pertama, kok kita tahu ini dari hasil uang haram? Artinya kalau bisa, ini pendapat saya atau masukan saya, kalau bisa nggak usah terlalu banyak nanya. Artinya kalau kemudian kita nggak tahu ya aman ya. Jadi jangan sampai kemudian kita sholat di masjid, ini masjid itu sih bangun siapa, kerjanya apa, nggak usah kayak gitu, nggak perlu. Tapi kalau pada akhirnya kita tahu ya, kita tahu ada masjid yang seperti ini, ya silakan kalau kemudian nggak sholat di situ nggak apa-apa. Misal contoh ya, Bank Ribawi, apa nih? Bank Ribawi bangun masjid gitu kan, nah, maka ya kamu sholat nggak di situ nggak apa-apa. Apa ini mas? Suara apa? Iya ngerti, maksudnya ada apa gitu loh. Iya suara speaker betul. Maksudnya kenapa nih? Gitu ya. Tapi kalau kemudian kamu nggak tahu, nggak usah nyari tahu. Oh ini siapa yang bangun? Si Fulan, kerjanya apa? Oh kerja di Bank Ribawi. Terus tak arah sholat di sini. Apa mas? Nyari apa? Satu lagi, izin bertanya, ketika adzan sholat Jumat berkumandang, mana yang lebih utama, mendengarkan adzan dulu atau sholat sunnah tahiyatul masjid? Ya adzan dulu ya, jadi adzan dulu dijawab, karena nanti ada sunnah menjawab adzan. Nah, kamu sholat dulu, ya kamu nggak bisa jawab adzan. Kemudian pas sholat kamu mesti nggak khusyuk karena dengar adzan, maka didengarkan dulu adzannya, dijawab. Allah Ta'ala alam. Baik, ini yang bisa kita bahas dalam sesi kajian dan tanya jawab kita. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.